Ya, al-urwatul wuthqa ikatan yang kokoh. Urwah tu ikatan, wuthqa kuat. Artinya apa? Kita ini hidup ada badai. Yang tinggi kena angin, yang rendah diinjak. Tetap dua-duanya ada ujian. Siapa yang tak diuji jangan hidup. Saya ulangi ya. Siapa yang tak mau diuji di dunia ini jangan hidup. Lebih baik faham dah tu dah. Tempat ujian inilah dunia ini. Nah, akhirat nanti memetik hasil. Makanya siapa yang tak mau diuji jangan hidup. Tapi ujian apapun datang, tanamkan tauhid dalam hati dengan la ilaha illallah. Bisa kita hadapi insya-Allah. Ya, tidak ada masalah yang tak bisa kita hadapi. Termasuklah dunia ini tempat ujian yang paling banyak. Banyak fitnahnya. Ujian sampai kapan? Sampai menjelang kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Subuh ini terus izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Bidayatus Salikin. Nah, pengarang mengatakan adapun kalimat la ilaha illallah itu banyak sekali namanya. Jadi nama itu menunjukkan makna yang tersirat dalam kalimat itu. Setiap nama yang muncul ada sifat di dalamnya. Ya. Jadi kita diberi nama ini pun dengan harapan ada sifat tersebut. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah itu muncul karena sifat. Nah, demikian juga kalimat thayyibah ini, kalimat la ilaha illallah, namanya banyak nih. Ada berapa tu? 12. Ya, ada 12 nama. Dan ini tidak dimiliki oleh kalimat zikir yang lain. Ya, tidak dimiliki kalimat zikir yang lain. Nama sebanyak ini hanya pada la ilaha illallah, karena tersirat di dalamnya semua sifat-sifat yang ada pada nama itu. Nah, yang pertama disebut kalimat mana tu? Kalimat tauhid. Yang kedua kalimat thayyibah. Yang ketiga kalimatul ikhlas. Yang empat kalimat haq. Yang kelima kalimat najah. Najah itu sukses. Ya, 6 kalimat urwatul wuthqa, ikatan yang kokoh. Yang 7 kalimatul miftahul jannah, pembuka pintu surga. 8 kalimat nafi wal isbat. Nanti saya jelaskan nafi wal isbat itu. 8 yaitu kalimat afdalul zikri sesuai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang 10 kalimat taqwa, yang mengantarkan orang kepada ketakwaan. 11 kalimat
Samanul jannah. Saman itu artinya nilai, harga surga. Harga surga. 12 iaitu kalimat sabitah. Sabitah sebenarnya kalimat yang tetap, ya, tak akan berubah-ubah lagi dah. Nah, semua kalimat ini, ya, kalimat ini diambil dari hadis Nabi SAW dan juga beberapa dari firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran ada dua, kalimat taibah dan juga kalimat taibah. Maaf, kalimat takwa, ya. Kalimat taibah dan kalimat takwa. Di sini saya mengutip sebuah hadis dari Nabi SAW. Nah, ini hadisnya, ya. Nah, jadi kalaupun tak termaktub dalam hadis ini, diambil dari hadis-hadis yang lain, ya, istilah sebutan kalimat ini. Nah, Nabi SAW bersabda di hadapan para sahabat. Nah, kata Nabi, la tadkhulunnal jannata kulluhum illa man aba. Nah, kalian akan masuk surga semuanya, kata Nabi, kecuali orang yang enggan. Berarti kita kan ada prioritas. Siapa saja orang yang enggan itu nanti disebutkan. Tapi hakikatnya kalian semuanya akan masuk surga kecuali orang yang memang enggan, tidak mau masuk surga. Wa syarada anillahi ta'ala syaddan li ba'iri an ahlihi. Kalian itu yang tidak masuk surga, dia lari dari Allah sebagaimana larinya onta dari rombongannya. Kan ada onta itu kan suka berkelompok dia, berkumpul. Tapi ada salah satunya kelari, memisahkan diri. Nah, Nabi beristilah seperti itu. Kalian semuanya masuk surga, kata Rasulullah. Ya, kecuali orang yang tidak mau. Diibaratkan orang yang lari dari Allah itu seperti unta yang lari dari rombongan. Nah, faqila ya Rasulullah. Nah, lalu sahabat berkata, alladzi ya'bah, siapa orang yang tidak mau masuk surga itu? Nah, ini Nabi uraikan ni. Ya, Nabi uraikan. Nah, siapa orang yang tidak mau masuk surga? Ya, wa yasrudu anillahi ta'ala, siapa orang yang lari dari Allah? Qala, Nabi jawab, man lam yaqul la ilaha illallah, orang yang tak mau mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau kita alergi dengan kalimat ini berbahaya juga nih. Ya, riskan nih. Ya, yang alergi dengan kalimat ini, pergi cuma tahlil aja. Selain tahlilan enggak mau. Nah, ini susah. Ya. Nah, ini diuraikan Nabi ini. Jadi orang yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, fa aktsiru min qauli la ilaha illallah. Banyak-banyak kata Nabi. Nah, Nabi bilang banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah. Jadi zikir yang lain ada aturannya. Subhanallah bihamdi ada 100 kali. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33. Ada ketentuan-ketentuan angka-angka dari Nabi SAW. Ya, tapi kalau untuk kalimat ini dah Nabi suruh banyak-banyak. Nah, makanya guru menentukan minimal 165 itu minimal, lebih banyak lebih bagus kata beliau. Ya, lebih banyak lebih bagus. Nah, qila qabla an yuhala bainakum wa bainaha, sebelum kalian terhalang untuk mengucapkannya. Kapan kita terhalang? Kapan kita terhalang mengucapkan la ilaha illallah? Udah jadi mayat. Itu maksud. Kalau udah jadi mayat bisa zikir tak? Kok ada mayat bisa berzikir? Lari orang. Ya, tukang mandi mandikan mayat. Bagi mandikan berzikir la ilaha illallah lah. Yang mandikan pun lari. Ya. Ini bahasa kiasan dari Nabi. Perbanyak ucapan kalimat ini sebelum kalian terhalang, yaitu dengan kematian. Nah, fa innaha, nah sesungguhnya kata Nabi. Ini Nabi uraikan ni. Sesungguhnya ia yaitu kalimatul tauhid. Nah, kalimat tauhid. Wa hiya kalimatul ikhlas, dia kalimatul ikhlas. Wa hiya kalimatut taqwa, dia kalimat taqwa. Wahia kalimatut taibah, dia kalimat taibah kata Nabi. Wahia da'watul haq, dialah dakwah jalan kebenaran Allah.
Wahia urwatul wuthqa, dia pegangan yang kokoh. Wahia thamanul jannah, dan dia merupakan nilai surga. Berarti kalau pun tak disebutkan, berarti dikutip dari hadis yang lain dari Nabi SAW. Inilah dasar hadis. Inilah ternyata nama la ilallah tu banyak, ada 12. Ya, sesuai dengan ungkapan dalam kitab Bidayatus Salikin. Nah, kenapa dia dikatakan kalimat tauhid? Allah Subhanahu wa taala ya sangat tidak menyenangi orang yang beribadah ada unsur yang lain. Tauhid maknanya Bapak Ibu bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah, tapi dalam hati kita itu tak lagi kita beribadah menyekutukan Allah. Ya, kita lihat ya. Surah Al-Kahfi terakhir tu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa orang ingin bertemu dengan Allah, kapan kita ketemu? Kapan ketemu Allah? 2. Waktu dalam sakaratul maut kita ketemu dengan Allah. Yang kedua, kita masuk surganya Allah. Nah, waktu meninggal ketemu, ini macam-macam ketemu mau meninggal ni. Ada yang senang, ada yang takut, ya, ada yang bimbang, macam-macam. Pasti ketemu. Yang tak beriman ketemu, apalagi yang beriman, ya. Yang tak beriman, orang kafir, ateisme, tak punya agama, waktu itu bertemu dengan Allah SWT. Cuma dia dalam ketakutan. Nah, kita bertemu dengan Allah membawa amal yang banyak ni. Amal kita banyak, tapi ingat, pertemuan kematian itu menentukannya. Siapa kepingin ingin bertemu dengan Allah, falyamal amalan salihah, bawa amal salih yang banyak. Tapi ingat, dalam beramal, la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, tak boleh menyekutukan Allah dalam amal kita. Makanya kalimat untuk memfokuskan hati kepada Allah, tak ada kalimat lain, kalimat la ilaha illallah. Jadi siapa beribadah ada unsur-unsur yang lain, syirik. Makanya dimantapkan beribadah, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini. Untuk mantapkan tauhid, amal bersih hanya semata-mata untuk Allah, kalimatnya la ilaha illallah. Masuk yang kedua. Yang kedua disebut kalimatun thayyibah, Al-Quran. Daraballahu mathalatan kalimatan thayyibah. Allah beri perumpamaan kalimat thayyibah. Yang mana tu? Rantingnya menjulang ke langit, akarnya menghujam dalam tanah, dia tumbuh, nah, dan menghasilkan buah setiap musimnya. Itulah kalimat Allah. Menjulang ke langit artinya berhubungan kita dengan Allah. Akarnya kokoh ke bawah, tak goyang. Kemudian timbul buah. Apa buahnya? Iman. Iman semakin meningkat. Karena tidak ada peningkatan iman kecuali kalimat ini. Jadidu imanakum, perbaharui iman kalian. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara kami meningkatkan iman kami ya Rasulullah? Aktsiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyak kata Nabi. Itulah buahnya iman. Ya, buahnya iman. Itu disebut kalimat thayyibah. Yang ketiga yaitu kalimat apa tu? Lupa buat kacamata tadi. Abu. Kalimat ikhlas. Ikhlas. Nah, kita nak ikhlas bersih tadi sudah. Tak ada syirik di dalamnya, insya-Allah ikhlas bersih. Apa ikhlas? Khalasa. Orang makan kok bersisa, tak ada ikhlas nama tu. Masa ada bintik-bintik nasi tertinggal dalam piring, dia harus bersih betul. Itu maksudnya ikhlas. Ikhlas tu bersih, semata-mata hanya untuk Allah. Ini susah juga nyebut ikhlas ni. Ya. Kemudian masuk yang keempat, kalimatul haq. Nah, saya mohon maaf ni ya. Kalau orang berzikir la ilaha illallah masih mengerjakan yang tak benar,
Belum berhasil tu. Ya, belum berhasil. Orang kalau sudah menghujam kalimat dalam hatinya, dia akan memilih mana yang hak, mana yang batil. Yang batil diambil, yang hak tinggalkan. Itu buah zikir. Nah, kenapa menghujam dalam hati? Apa terbalik? Yang hak akan dihajamkan dalam hati, yang batil disingkirkan. Jadi kalau seandainya orang berzikir masih mau yang batil, belum, buahnya belum dapat. Ya. Jadi ingat, tasawuf bertarikat ini harus dapat buahnya. Ya, kalau tidak dapat buahnya belum berhasil. Saya mohon maaf, dari dulu dah saya ikuti jamaah yang berzikir ni, semua semata-mata amaliyah saja. Amaliyah jalan, istiqamah. Istiqamah ni sering dah saya dengar. Istiqamah Pak Ustaz, alhamdulillah istiqamah. 30 tahun istiqamah. Mana buahnya? Itu tadi. Tak ada buah. Kalau ada buah, kita tak mau yang batil. Kita mau yang hak saja. Ingat Nabi masuk ke Mekah. Masuk ke Mekah, Fathul Mekah. Orang kafir tak bisa lagi melawan umat Islam kerana sudah tak mampu mereka. Masuk 10,000 pasukan sahabat dari Madinah masuk Mekah. Begitu masuk Mekah, Nabi langsung menuju ke dalam Kaabah. Nabi keluarkan tongkat. Nabi lihat patung. Tak jatuh. Kalau datang yang hak, maka yang batil tersingkir. Bukan hanya patung, tapi sekarang di sini, yang hak kita mau, yang batil kita tak mau. Ya, itu yang keempat. Keempat kata. Kelima. Sekarang yang ke-6. Yang ke-6, 5 ke? Kalimatun najah. Kalimat najah. Kemarin kita manakib di mana? Darun najah. Ini kalimat an-najah, sukses. An-najah, sukses kebaikan, bukan hanya dunia tapi sampai akhirat. Jadi an-najah ni identik dengan doa Nabi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata Nabi, ya. Kata Nabi bilang, ini kalimat kesuksesan dunia dan akhirat, amalannya 4. Amalannya 4. Siapa ingin sukses? Hari-hari kita baca doa Rabbana atina, tapi amalannya 4. Arba'un man utiyahunna faqad utiya khairat dunya wal akhirah. 4 macam ini kata Nabi, siapa yang mengamalkannya maka telah memborong kebaikan dunia dan akhirat. Doa Rabbana atina fid dunyanya diborong. Yang pertama, lisanuz zakir, lisan banyak berzikir. Tidak ada zikir yang paling afdal kecuali la ilaha illallah. Dalam hati, qalbun syakir, hati bisa bersyukur kepada Allah. Banyak berzikir, pasti bersyukur. Yang ketiga, wa badanun alal bala'is sabir, dia diuji Allah sabar. Tidak ada kekuatan sabar kecuali kalimat ini dihujamkan dalam hati, baru bisa sabar. Yang keempat, zawjatun la tabghi, dia punya pasangan yang baik, suami isteri yang salih dan salihah, insya-Allah. An-najah, sukses dunia dan akhirat. Jadi sukses bukan harta banyak. Ini salah faham kita ni. Orang sukses harta banyak belum tentu. Yang harta banyak malam tak tidur. Ya. Orang berzikir di tempat tumpukan beras tak nyenyak tidur. Apalagi di kasur yang empuk. Ya. Jadi sukses sini. Di dalam ini. Itu sukses. Sejauh mana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masuk yang ke-6. Kalimat urwatul wuthqa, ikatan yang kokoh. Betul tu? Ya, urwatul wuthqa, ikatan yang kokoh. Urwah tu ikatan, wuthqa kuat. Artinya apa? Kita ni hidup ada badai. Yang tinggi kena angin, yang rendah diinjak. Tetap dua-duanya ada ujian. Siapa yang tak diuji, jangan hidup. Saya ulangi ya. Siapa yang tak mau diuji di dunia ini, jangan hidup. Lebih baik
Faham dah tu dah. Tempat ujian inilah dunia ini. Nah, akhirat nanti memetik hasil. Makanya siapa yang tak mau diuji, jangan hidup. Tapi ujian apapun datang, tanamkan tauhid dalam hati dengan la ilaha illallah. Bisa kita hadapi insya-Allah. Ya, tidak ada masalah yang tak bisa kita hadapi. Termasuklah dunia ini tempat ujian yang paling banyak. Banyak fitnahnya. Ujian sampai kapan? Sampai menjelang kematian. Maka Nabi mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah hidup, fitnah mati, ujian hidup, ujian mati. Sampai mati pun kita diuji oleh Allah. Tapi insya-Allah kematian kita pun kalau kita kuat dengan kalimat ini selamat. Ya, selamat kita. Mau meninggal bisa mengucapkan la ilaha illallah. Dalam kubur tempatnya indah. Bangkit dari kubur kita berdoa, alhamdulillahilladzi adzhabal annil hazan. Segala puji bagi Allah telah menyingkirkan kesusahan. Inilah kata Nabi, min ahli la ilaha illallah. Dia menyisihkan bajunya ni kotor. Kan kapannya di hari kiamat nanti dibangkitkan, dia puji Allah. Ya, jadi ini kokoh kita. Apapun yang terjadi, insya-Allah bisa kita hadapi. Walau fitnah datang, dan mohon maaf, kita takkan diuji sebagaimana Allah uji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak mungkin Allah uji kita seberat itu. Ujian Allah kepada kita kadar imannya. Ya, kadar iman. Mudah-mudahan kita diberi keteguhan. Ya, maklumlah hidup ni macam-macam ujian. Ya, kalimat ini yang menyelamatkan. Yang ketujuh, apa lagi tu? Kalimat miftahul. Ini dia ambil dari hadis yang lain. Ibu-ibu pengajian tu. Sebelum saya datang ramai dia kasidah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Ibu-ibu tu kasidah. Dari mana dapat kasidah ni? Dari guru saya. Saya bilang ini dari hadis Nabi. Nah, makanya kita belajar sifat 20, nama kitabnya Miftahul Jannah. Dia ambil dari hadis Nabi SAW. Jadi kunci surga kalimat la ilaha illallah. Apa kita fikir ni? Dah banyak dah ni. Ya. Surga pun kita pegang kuncinya. Kalau betul ngamalkannya, insya-Allah. Ya. Apa lagi? Yang ke-8. Nafi wal itsbat. Subhanallah tak masuk, alhamdulillah tak masuk, Allah akbar tak masuk. Yang bilang nafi wal itsbat hanya la ilaha illallah. Yang mana nafi? La ilaha nafi, illallah itsbat. Jadi jamaah, kalau seandainya tidak pakai nafi boleh. Karena nafi itu menyingkirkan selain Allah, membuang selain Allah. Bahkan membuang keakuan diri kita sekalipun. Itu hebatnya. Waktu la ilaha, tidak ada Tuhan, nafikan, buang semua itu. Tuhan-Tuhan selain Allah tak ada. Illallah, kecuali hanya. Jadi kok suara tak sampai, saya kok suara tak sampai, udah pendek rasanya. Saya berzikir lama-lama terus ke dalam, pedih hati. Suara maaf ke dalam, nafas tak cukup. Cuma ngikut irama ya, tapi belakangnya masukkan illallah, 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 hanya isbat saja boleh. Karena nafi membuang, jangan lagi ingat selain Allah ada illallah, illallah, selain kecuali hanya itu ada illallah. Dulu guru saya bukan guru tarikat ini, ada guru yang lain. Dia dapat pelajaran dari gurunya, suruh nyelam dalam air. Nyelam dalam air, tahan hidung, tutup mulut, dalam hati cuman kalimat illallah, illallah. Bisa bertahan 2 jam dalam air. Saya bilang, jangan ngajar saya, mati saya. Itu guru tu ngajar tu sesuai kadar murid. Kalau murid sudah mampu, dikasihlah pelajaran macam itu. Dia dari guru begitu, dalam air bisa 2 jam bertahan. Hanya illallah saya sebenarnya. Dia tak mau yang lain, hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah. Pertolongan pun datang. Ya. Dulu para sufi berat ujiannya, Pak.
Kita ni nyaman talqin zikir. Kau dulu suruh halwat, suruh macam-macam, cukup berat. Kenapa? Itibak kepada Nabi SAW. Nabi tu berat dia pertama, bukannya gampang. Apalagi ni? 9. Apa tu? Kalimat afdalu. Ini dah sering kita segar, sering sudah kita bahas. Afdalu zikri la ilaha illallah. Jadi zikir banyak. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allah akbar zikir, istighfar zikir, salawat zikir, hasbunallah wa ni'mal wakil zikir, ni'mal maula wa ni'man nasir zikir, macam-macam. Semuanya zikir. Tapi semuanya dikumpulkan yang paling afdal hanya la ilaha illallah. Bahkan Nabi berkata, afdalu qultu ana wal nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Yang paling afdal diucapkan nabi-nabi sebelum aku, ya, hanya kalimat ini. Aku dan nabi-nabi sebelum aku, ini kalimatnya. Jadi ini pakaian bukan para wali, tapi pakaian para nabi. Wali mengamalkan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu berapa tu? Sekarang 10. Kalimatut taqwa. Ini diambil dari Al-Quran. Wa alzimhum kalimatat taqwa. Kalian diwajibkan kalimat taqwa. Kata Abdul Qadir Jalani, kalian ambil kalimat ini, buahnya dari seorang wali Allah, tanam dalam hati, amalkan, kau akan melejit menjadi orang yang bertakwa. Begitu kata Syekh Abdul Qadir Jalani dalam kitab Sirul Asrar. Dikutapkan. Ini dari ayat Al-Quranul Karim. Yang ke-11, kalimat samanul jannah. Harga surga, nilai surga dengan kalimat. Tadi pembuka pintu surga. Nanti masuk dalam surga, di mana tempat kita? Apakah jannatul ma'wah? Apakah jannatul darussalam? Jannatul naim? Sampai yang tertinggi jannatul firdaus? Kita tak tahu. Tapi diberi nilai harga yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai kadar kita mengamalkannya. Insya-Allah jamaah sekalian, saya doa dan jemaah mudah-mudahan kita masuk surga. Kalau kita masuk surga nanti tak sama kita ni. Ya, ingat surga Allah. Saya berandai-andai je ni. Tapi mudah-mudahan. Tapi kita di sana nanti tempatnya lain-lain sesuai kadar iman dan kemampuan kita beramal kepada Allah. Tapi jangan khawatir, seandainya saya berada di surga Jannatul Naim, bapa ibu berada di surga Jannatul Darussalam, bisa ketemu? Bisa. Tak mudah di sana. Maaf, tak sulit, mudah sekali. Kita mau bertemu macam kita di sini. Dia Masjid Darul Muttaqin. Besok subuh di mana? Al-Jamaah. Habis Al-Jamaah? Saiful Islam. Jadi untuk bertemu semuanya bisa, tapi rumahnya beda. Rumah kita beda-beda, tapi untuk bertemu mudah. Begitu juga kepengin ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu bisa, Pak, tapi rumah beda-beda. Ya kan? Kan saya pernah sampaikan di dalam Maulid tu. Siapa nama sahabat nama Thauban. Thauban menangis tak lihat Nabi SAW. Dia mikirkan, rindu dengan Nabi, ketemu Nabi, kenapa kau nangis? Aku tak mandang kau ya Rasulullah. Dan aku ingat lagi di surga, kalau kau masuk surga, aku masuk surga, tempat kau beda dengan aku. Kalau aku tak masuk surga, aku tak mandang kau selama-lamanya. Turun ayat, wa may yutillah wa rasul fa ulaika allazi an'ama Allah alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada salihin. Siapa orang bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dia akan dikumpulkan dengan para nabi, para siddiq, syuhada dan sholihin. Jadi taat sama Allah, taat sama Rasul, bisa ketemu Nabi, tapi rumahnya beda. Rumah masing-masing, ketemu insya-Allah. Ya. Jadi thamanul jannah, harga surga berdasarkan sejauh mana kita mengamalkan la ilaha illallah. Kemudian yang ke 12, kalimat sabita. Sabita itu apa, Pak? Sabit. Sabit di kuburan. Sabbataqallah bil qaulis sabit. Sabbataqallah bil qaulis. Ini yang nalkin yang paham ni. Yang biasa nalkin di kubur kan,
disebutkan tsabataqallahu bil qawli tsabit, semoga Allah tetapkan kau dengan ucapan yang tetap. Yang mana? La ilaha illallah. Waktu meninggal sampai dalam kubur tetap kalimat ini membawa kita. Itu kalimat yang tetap tak akan berubah. Jadi 12 nama la ilaha illallah yang tak dimiliki oleh kalimat zikir yang lain. Maka saya katakan, kalau sampai kita tak mengamalkan, ruginya luar biasa. Ya, rugi betul. Nah, semoga Allah beri kita kekuatan untuk mengamalkan ini. Istiqamah dan buahnya mudah-mudahan dapat. Amin. Ya, sekira cukup jemaah. Ada pertanyaan silakan. Amal ya. Pahala dapat. Ya, jangan khawatir. Pahala dapat. Buah itu, hasil itu kena benar dalam mengamalkannya. Benar dan istiqamah. Jadi istiqamah saja kau tak benar, tak dapat. Pahala dapat, diampunkan dosa insya-Allah. Tak usah kita khawatir. Tapi zikir ini kan bukan hanya mencari pahala, bukan diampunkan dosa, ingin dekat kepada. Nah, kalau sudah dekat kepada Allah, buahnya keluar. Buahnya dapat. Kalau gitu bagaimana? Amalkan, pahami kalimat ini dengan miftahul jannah itu. Kemudian ambil talqin zikir. Kemudian istiqamah dalam mengamalkannya, tak goyah apapun. Dan insya-Allah waktu akan mendewasakan kita nanti memunculkan buah dalam amaliyah kita ini. Semuanya berproses. Ibaratkan tadi tanam bibit, muncul daun. Naik rantingnya kelihatan. Lambat laun meninggi, batang semakin besar, akar semakin kokoh. Lambat laun ada buah. Proses penyemaian tadi itu kita sendiri. Tapi ingat, benar dalam mengamalkan. Ada ilmunya. Keduanya istiqamah. Kalau jamaah tak ada istiqamah, sulit juga. Saya ni terus ingatkan terus. Jangan berzikir waktu kumpul subuh ni. Kalau kumpul cuma subuh ini ya, susahlah nak dapat buah. Ya, Masjid Saiful Islam berzikir di Saiful Islamnya. Sini zikir di rumah tak ngamalkan. Tak ada jamin lah. Jadi kita ngamalkan di sini, kita ngamalkan tempat lain pun ngamalkan. Jalan 5 waktu teruslah kita beramal kepada Allah. Ya. Insya-Allah kalau benar caranya istiqamah, pasti ada buah. Ya, buah. Tak mungkin Allah tak kasih buah. Ya. Tak mungkin Allah tak kasih buah. Semalam saya beli buah tu, nyaman buah tu. Mangga lagi murah sekarang. Itu kalau lidah sehat, nyaman banget. Tapi kalau dah sakit, tak ada rasa nyaman. Hati juga gitu. Kalau hati ni sehat, nyaman zikir tu. Ya, nyaman zikir kalau hati itu sehat. Ya. Itu makanya hati yang berpenyakit pelan-pelan pun kalau istiqamah hilang. Lambat laun datang buah. Ya, insya-Allah. Sekira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.